Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat, anugerah dan taufik yang diberikannya kepada kita, sehingga hati kita kembali tergerak untuk melanjutkan amal saleh berupa mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Salawat dan salam kita doakan terlimpah kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjalankan amanat, menunaikan semua tugas dakwah beliau dan mewariskan ilmu agama Islam yang sempurna. Tidak perlu kita mencari sumber ilmu yang lain. Yang menjadi kewajiban kita adalah menggali apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempelajari apa yang telah beliau wariskan ini. Semuanya sudah beliau ajarkan. Tidak ada satupun kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali beliau telah mengajarkannya kepada kita. Dan tidak ada satupun keburukan yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali beliau telah ingatkan kita untuk waspada. Maka kita tinggal menggali khazanah ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya tanpa menambah-nambahnya, maka itu adalah jalan keselamatan. Pada pertemuan yang ke-5 dahulu telah kita kaji bersama tentang sifat atau dua sifat yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jangan sampai kita ikuti. Sifat yang pertama adalah sifat al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Sedangkan sifat yang kedua adalah sifat kaum ad-dallin, orang-orang tersesat yang mereka semangat mengamalkan agama tapi tanpa didasari oleh ilmu yang memadai. Ini adalah dua sifat yang disinggung oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala dalam perkataan beliau, man fasada min ulama'ina fa fihi syabhun min al-yahud. Orang-orang yang rusak dari kalangan ulama kita, ulama umat Islam, mereka memiliki keserupaan. Mereka serupa dengan orang-orang Yahudi yang disifati oleh Nabi Muhammad SAW sebagai al-maghdhub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabhun min al-yahud, fa fihi syabhun min an-nasara. Sekali lagi, wa man fasada min ubadina fa fihi syabhun min an-nasara. Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, maka dia memiliki keserupaan dengan orang-orang Nasrani yang disifati oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ad-dallin, orang-orang yang sesat karena mereka semangat beramal tanpa didasari oleh ilmu yang memadai. Dua sifat ini adalah dua sifat yang kita diingatkan untuk jangan sampai jatuh ke dalamnya. Kita diwanti-wanti untuk waspada dengan dua sifat ini. Maka jalan umat Islam adalah jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Mereka adalah yang menggabungkan kebaikan yang dimiliki oleh dua kelompok yang lain.
dan meninggalkan dua keburukan yang dimiliki oleh mereka. Orang-orang Yahudi disifati memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Maka kita mengambil yang baik, yaitu sifat ilmunya. Kita ambil, kita miliki, kita upayakan, kita kejar, kita cari. Sedangkan orang-orang Nasrani disifati sebagai rajin beramal tapi tanpa dasar ilmu yang memadai. Maka di sini kita mengambil sifat yang baik, yaitu sifat mengamalkan ilmu. Maka umat Islam hendaknya memiliki ilmu yang memadai dalam agama mereka, paling tidak yang wajib-wajib, yakni ilmu yang wajib yang harus dituntut oleh setiap orang sendiri. Kemudian setelah memiliki ilmu, mereka mengamalkannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menjelaskan bahwasanya kalau kita menilik kondisi kita pada zaman kita ini, maka akan sulit bagi kita untuk menghindari dua sifat tadi. Akan sulit menghindari sifat sudah punya ilmu tapi tidak diamalkan, atau sifat hanya rajin beribadah tapi tidak didasari oleh ilmu yang memadai. Kalau kita menilik kepada diri kita masing-masing, maka kita akan dapatkan bahwasanya kita memiliki dosa-dosa dan maksiat yang berhubungan dengan dua hal ini. Maka selanjutnya beliau mengatakan fa'anfa'u ma lil khassati wal 'ammah al-'ilmu bima yukhallisu an-nufusa min hadhihi al-waratat wa huwa ittiba'u sayyi'atil hasanat. Maka kalau kita mengetahui bahwasanya kondisinya seperti itu, kita tidak bisa lepas dari berbagai dosa dan maksiat, maka hal yang paling bermanfaat yang perlu diketahui oleh orang-orang awam maupun orang-orang khusus dari kalangan umat Islam adalah mengetahui hal-hal apa saja yang bisa melepaskan jiwa mereka dari keteledoran-keteledoran ini. Dan kuncinya adalah mengikuti keburukan dengan kebaikan. yakni kapan kita jatuh dalam keburukan, kita segera bangkit, ikuti dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menutup keburukan. Kemudian beliau menjelaskan, wal hasanatu ma nadaballahu ilaih ala lisani khatamin nabiyyin minal a'mali wal akhlaqi was sifat. Dan yang dimaksud dengan kebaikan adalah semua apa yang Allah anjurkan, semua apa yang Allah anjurkan dan telah dijelaskan oleh lisan Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman, Nabi yang terakhir, baik berupa amalan-amalan, akhlak-akhlak maupun sifat-sifat. Nah, pada paragraf ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah menambahkan faedah, yaitu bahwasanya penghapus dosa berupa kebaikan-kebaikan tidak hanya berupa amalan-amalan yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak hanya taubat, tidak hanya istighfar tanpa taubat, tidak hanya amalan-amalan soleh, baik yang mutlak maupun yang sudah ditentukan. Bukan hanya itu, tapi juga berupa akhlak, yakni al-akhlaqul karimah, sifat-sifat dan perangai yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya berupa kejujuran, ini adalah termasuk akhlaqul karimah. Maka kalau kita jatuh dalam kesalahan atau dosa, jadi kita punya opsi. Dulu sudah kita jelaskan, kita segera istighfar atau taubat atau melakukan amal soleh berupa salat, puasa, zakat, haji, umrah, birrul walidain dan lain sebagainya.
Ini semuanya adalah amalan-amalan soleh. Tapi kita juga bisa mengikuti dosa dan maksiat kita dengan akhlakul karimah. Misalnya saat kita jatuh dalam dosa, kemudian kita niatkan dalam diri kita bahwasanya hari itu kita akan berkata jujur. Kita berkomitmen untuk tidak bohong. Apalagi kalau misalnya kesalahan sebelumnya, maksiat sebelumnya adalah berupa dusta. Misalnya kita berdusta. Kemudian kita ingat, kita sadar bahwasanya itu tidak boleh. Itu adalah kepalanya dosa-dosa. Maka kita segera berkomitmen untuk berkata jujur. Kita katakan, hari ini saya akan berkata jujur. Ketika ditanya oleh orang, ketika menyampaikan dakwah, ketika menyampaikan apa saja, berkata apa saja, kita harus jujur. Maka dengan begitu berarti kita sudah mengikuti keburukan dengan kebaikan, dan kebaikannya berupa akhlak. Atau juga misalnya berupa amanah. Ya, amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kita. Kita jatuh dalam sebuah dosa atau maksiat, maka kita bisa menghapus dosa itu dengan komitmen kita untuk menjalankan amanat yang dibebankan kepada kita. Misalnya kita sebagai seorang guru, kita tunaikan kewajiban kita sebagai guru. Atau Anda yang bekerja di instansi pemerintah, maka Anda menjalankan tugas Anda di instansi pemerintah itu. Jaga waktu, tunaikan tugas dengan baik, kerjakan beban-beban tugas di kantor dengan penuh kesadaran, tunaikan amanat. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak atasnya. Tunaikan tugas itu. Maka amal soleh tidak hanya berupa solat, puasa, dan haji, tapi bisa berupa komitmen untuk menjalankan amanat dan tugas yang kita emban. Seorang polisi yang ditugasi untuk menjaga lalu lintas atau menjaga keamanan, dia menunaikan tugasnya. Dia digaji karena tugas-tugas tersebut, maka dia harus menunaikan tugasnya dengan baik. Maka saat dia jatuh dalam suatu maksiat, dia bisa menggugurkan dosanya, menghapuskan dosanya dengan komitmen untuk menjalankan amanat dengan baik, menjalankan tugas dengan baik. Maka itu bisa menjadi pilihan untuk menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Atau iffah, yang menjaga diri. Kalau dosanya adalah berupa misalnya jatuh dalam zina, baik itu zina yang sesungguhnya, zina besar, maupun berupa zina tangan, zina mata, zina telinga, maka kita ganti, kita ikuti keburukan dan maksiat itu dengan menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita dengan menikah, kemudian menjaga pandangan. Ini juga bisa menjadi opsi dalam menghapus keburukan dan maksiat yang pernah kita lakukan. Contoh yang lain adalah tawadhu. Ya, sifat tawadhu atau akhlak tawadhu, yakni merendah diri atau rendah hati. Ya, rendah hati di hadapan orang-orang. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita menganggap diri kita lebih rendah daripada dia, maka kita tidak sombong di hadapan mereka. Kalau yang kita temui adalah orang yang lebih tua dari kita, kita katakan beliau ini sudah lebih lama hidup, lebih dahulu dilahirkan, maka insyaAllah beliau punya amal soleh yang lebih banyak daripada kita. Maka kita menunjukkan rendah hati kita kepada beliau, hormat kita kepada beliau. Sebaliknya, kalau kita melihat ada orang yang lebih muda dari kita, maka kita katakan dalam hati bahwasanya dia ini lebih muda dari kita, maka insyaAllah dosanya lebih sedikit dari kita. Maka dengan begitu kita bisa bersikap tawadhu atau rendah hati di hadapan setiap orang yang kita jumpai.
Nah, ini juga bisa menjadi opsi, menjadi pilihan saat kita jatuh dalam maksiat. Maka komitmen hari ini saya akan menunjukkan tawadhu, saya akan merendahkan hati saya di hadapan banyak orang. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita lupa, kita kadang-kadang menyombongkan diri, menunjukkan siapa kita, takabur di hadapan banyak orang, pamer dengan apa yang kita miliki, maka kita menggantinya dengan tawadhu, merendahkan hati di hadapan semua orang yang kita jumpai. Termasuk akhlak juga adalah menunjukkan sikap yang ramah, wajah yang berseri kepada orang yang kita jumpai. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Ya, jangan engkau merendahkan, jangan engkau menghina kebaikan meskipun hanya sedikit. Meskipun itu hanya berupa berjumpa dengan orang lain dengan wajah yang cerah. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Boleh juga dibaca biwajhin taliq. Nah, ini keduanya adalah benar dan ada dalam bahasa Arab. Maknanya sama, talq atau taliq, yaitu berjumpa dengan orang lain dalam keadaan muka cerah dan berseri. Nah, ini juga adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa menjadikannya opsi sebagai penghapus dosa kita. Maka Allahu Akbar, seorang muslim yang smart, seorang muslim yang cerdas, dia memiliki banyak pilihan. Dia tahu bahwasanya kondisi tidak selalu sesuai dengan yang apa kita harapkan. Kadang-kadang kita ingin bertahan, kita ingin bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi, tapi hati kita melemah dan jatuhlah kita dalam maksiat. Maka penting bagi seorang muslim untuk mengetahui plan B yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Plan B adalah rencana B, rencana kedua. Kalau rencana A tidak berjalan, kalau rencana A tidak bisa kita wujudkan, maka kita harus paham dengan rencana B, plan B. Oh, akhirnya hati kita melemah dan kita jatuh dalam maksiat. Ya sudah, kita ingat kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, kita punya Tuhan yang Maha Pemaaf dan Maha Pengasih. Kita tidak boleh berputus asa atas ampunannya. Dia menyajikan bahwasanya kalaupun dosa kita mencapai setinggi langit, kemudian kita datang kepadanya tanpa berbuat musyrik, maka Allah akan ampuni semua dosa kita itu. Kalau kita datang kepadanya dengan sepenuh bumi dosa, kemudian kita mendatanginya tanpa kita berbuat musyrik, maka Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Itu semuanya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berkecil hati, kita punya banyak opsi untuk menghapuskan dosa kita itu, baik dengan taubat, bisa juga dengan istighfar meskipun tanpa taubat, kemudian bisa juga dengan amal-amal saleh, dan selanjutnya adalah ada akhlakul karimah. Beliau juga menambahkan wasifat. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat. Jadi bukan hanya salat, puasa, zakat, tapi juga bisa berupa sifat-sifat seperti sifat adil. Sifat adil ketika kita menjadi hakim, ya, menghukumi orang yang berselisih. Para hakim yang ada di pengadilan harus berbuat adil. Maka mereka bisa menjadikan opsi berbuat adil, memberikan hukuman yang setimpal, yang proporsional. Ya, ini adalah tuntutan bagi para hakim. Maka ketika seorang hakim jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menghapuskan dosanya dengan opsi ini. Dia bisa menggugurkan maksiat yang sudah kita lakukan, menghapusnya dengan apa? Dengan berbuat adil saat dia
memberikan vonis kepada orang-orang yang berselisih, orang-orang yang sedang ada di meja hijau. Dia bisa ambil opsi ini. Atau adil di tengah keluarga, adil kepada anak-anak kita di rumah, dengan memberikan nafkah yang mereka butuhkan. Kemudian juga adil dalam hibah yang kita berikan kepada mereka. Tidak pilih kasih. Ya, kita bisa memberikan hibah dengan adil. Jangan hanya sebagian anak yang kita berikan hibah, sementara yang lain tidak diberikan hibah. Nabi Muhammad SAW didatangi oleh salah seorang sahabat beliau yang ingin menjadikan beliau saksi dalam sebuah hibah. Maka beliau bertanya, apakah anakmu yang lain engkau beri hibah juga seperti ini? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak. Maka sahabat ini mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, pergilah, aku tidak mau bersaksi pada zur. Ya. Aku tidak mau bersaksi pada kezaliman seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya memberikan hibah kepada anak-anak itu harus adil. Dan kalau sampai kita tidak adil dalam hibah kepada anak-anak kita, maka ini juga bisa menjadi pemicu durhaka, juga pemicu pemutusan silaturahim. Subhanallah, di zaman kita ini, bahkan belum lama ini, kita mendengar kabar ya, ada pemuda yang membunuh kedua orang tuanya dan juga membunuh kakaknya dengan racun yang telah dia siapkan di sebuah kota di Jawa Tengah. Dan ketika diinvestigasi, didapati bahwasanya pemuda ini mengatakan, ini klaim yang masih harus dibuktikan di pengadilan. Dia mengklaim bahwasanya dia selama ini diperlakukan tidak adil. Tidak seperti kakaknya yang disayangi oleh kedua orang tuanya, dia merasa dianaktirikan. Maka itulah yang akhirnya memicu dia untuk melakukan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dia tega untuk membunuh kedua orang tuanya dengan racun yang telah dia siapkan. Dan dia juga memutuskan tali silaturahim dengan kakaknya, bahkan membunuhnya. Jadi itulah kenapa Nabi Muhammad SAW melarang para orang tua untuk berbuat tidak adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya. Maka para orang tua saat mereka jatuh dalam maksiat, mereka bisa menghapuskan dosa dan maksiat yang telah mereka lakukan dengan berbuat adil di rumah. Kalau misalnya sebelum itu kadang-kadang mereka pilih kasih, tidak memberikan keadilan yang proporsional, yang rata kepada anak-anaknya, maka dia berkomitmen untuk memperbaiki diri. Kemudian mereka berbuat adil di rumah. Juga kepada mereka yang memiliki lebih dari satu istri, maka mereka dituntut untuk berbuat adil kepada mereka. Yani berbuat adil dalam perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang lahiriyah, berupa nafkah, juga berupa mabit, ya, bermalam di rumah istri-istri. Ini semuanya harus berlandaskan asas adil. Dan kalau sampai seorang suami yang poligami tidak berbuat adil kepada istri-istri mereka, maka dia diancam untuk datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Dia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai, di depan seluruh umat manusia, sehingga terlihat bahwasanya dia adalah seorang pria yang memilih jalan poligami, tapi dia tidak berbuat adil kepada istri-istrinya. Maka seorang suami yang jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjadikan pilihan penghapus dosanya adalah dengan berbuat adil kepada istri-istrinya. Kalau selama ini dia kadang-kadang tidak berbuat adil, dia berkomitmen, ya Allah, aku ingin berbuat adil kepada mereka sekarang. Aku ingin membagi hari giliran mereka dengan baik, dengan adil, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
kecuali kalau memang sebagian menggugurkan haknya, seperti Saudah bintu Zam'ah yang memberikan harinya atau hari giliran beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka itu beda lagi. Berarti itu boleh dengan kerelaan salah satu istri yang menggugurkan haknya untuk bermalam bersama suami tercinta. Maka itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu istri yang memberikan hak bermalamnya, maka beliau terima hak itu. Beliau terima hibah mabit itu. Karena yang seperti itu tidak akan menimbulkan konflik, karena berdasarkan ridha, ya. Orang yang memberikannya, salah satu istrinya rela untuk memberikan hak itu dan menggugurkan hak yang seharusnya dia miliki. Maka ini adalah sifat yang mulia yang bisa menjadi opsi kita untuk menggugurkan dosa. Atau sifat hikmah, sifat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Nah, ini adalah salah satu sifat yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah. Ada sebagian orang yang punya ilmu, tapi dia tidak bijak. Dia menghafal banyak hal, tapi ketika dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu, dia tidak bisa menyikapinya dengan bijak. Nah, ini adalah sebuah kekurangan. Maka seorang muslim ketika dia jatuh dalam maksiat, dia bisa menjadikan hikmah, kebijaksanaan, menempatkan urusan-urusan pada tempatnya ini sebagai penggugur dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ketika dia jatuh dalam maksiat, maka hari itu dia segera berkomitmen. Hari ini aku akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Kalau sebelum itu dia kadang-kadang zalim, dia kadang-kadang tidak memberikan posisi yang tepat untuk urusan-urusan yang dia hadapi, maka dia berkomitmen untuk hikmah. Hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam mengajar, hikmah dalam menghadapi konflik rumah tangga, dan berbagai urusan yang lain. Maka ini adalah sifat mulia yang bisa kita jadikan pilihan dalam menggugurkan dosa kita. Contoh yang lain dari sifat yang mulia adalah sifat ilmu. Sifat ilmu, yakni dengan menambah ilmu, mempelajari ilmu agama, menjadi orang yang alim. Ya, ini adalah sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma," dan katakanlah, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Setiap zikir pagi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebuah doa yang sangat agung. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku meminta darimu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Allahu Akbar. Orang yang di awal pagi hari berdoa dengan doa seperti ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal ini, maka hariyun bihi, ya, alangkah pantasnya dia untuk diberikan apa yang dia minta ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang halal dan baik, dan juga diberikan amal yang diterima dan makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang jatuh dalam maksiat, dia bisa berkomitmen. Penghapus dosa tidak harus berupa amal-amal soleh, tapi bisa berupa sifat. Dan mengatakan, aku akan menjadi orang yang alim.
Ya, aku akan belajar agama. Ini prosesnya panjang karena untuk mencapai sifat ini dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa mempelajari ilmu agama yang sangat banyak. Yang tidak ada yang menguasainya kecuali hanya satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain maka mereka kadang-kadang masih luput dari beberapa ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting sekali bagi semua umat Islam, sangat urgen bagi setiap individu muslim untuk memahami plan B ini. Bersikap saat kita jatuh dalam maksiat, yaitu dengan mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan hasanat ini bisa berupa amal-amal soleh, bisa berupa akhlaqul karimah, bisa berupa sifat hamidah, ya, sifat-sifat yang terpuji. Maka ini semuanya bisa kita ingat-ingat, bisa kita jadikan pilihan saat kita sedang ada dalam kondisi B. Maka kita harus punya rencana B, punya plan B ini. Dan orang yang tidak memahami plan B ini, dia akan jatuh dalam perkara yang lebih buruk. Dia akan merasa kotor, dia akan merasa tidak pantas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian dari mereka jatuh dalam perbuatan syirik hanya karena dia merasa terlalu kotor untuk langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kotor untuk langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dia menjadikan berhala-berhala, sesembahan-sembahan selain Allah sebagai perantara dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada orang-orang musyrikin jahiliyah. Itu adalah karena mereka tidak memahami plan B ini. Plan B yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda memiliki opsi yang sangat banyak. Saat Anda jatuh dalam maksiat, maka segera bangkit. Jangan tenggelam di situ, jangan terkurung di situ. Jangan berkubang di situ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang-orang yang bertakwa itu kadang-kadang masih jatuh dalam maksiat, bahkan dalam maksiat besar. Ayat yang saya bacakan barusan ini berbicara tentang sifat orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Salah satu sifat mereka adalah, dan mereka adalah orang-orang yang jika mereka berbuat fahisyah, berbuat keji, atau menzalimi diri mereka, mereka segera ingat Allah, maka mereka beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi mereka kadang-kadang masih jatuh dalam fahisyah, dalam perbuatan yang keji. Contoh fahisyah adalah zina, dosa besar. Jadi fahisyah artinya adalah dosa besar, dosa yang tidak biasa. Atau mereka mendolimi diri mereka, ini adalah dosa-dosa kecil. Nah mereka, orang-orang yang bertakwa ini masih kadang-kadang jatuh dalam dosa besar, kadang-kadang jatuh dalam dosa kecil, seperti umumnya manusia. Tapi yang membedakan mereka adalah kalau mereka jatuh dalam dosa dan kesalahan ini, termasuk dosa yang besar, maka mereka tidak kerasan di situ, mereka tidak lama-lama di situ, mereka tidak berkubang di situ, tapi mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah dia lakukan itu. Maka inilah plan B yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi plan A-nya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Plan B-nya adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau sudah berusaha
sudah berusaha untuk menghindari maksiat, tapi kadang-kadang hatimu melemah sehingga Anda jatuh dalam maksiat, maka segera bangkit dari maksiat itu dengan mengikuti keburukan dengan kebaikan, karena niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan yang sudah kita lakukan. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa mimma yuzilu mujabadz dzunub al-masaibul mukaffirah, dan di antara perkara yang bisa menghilangkan dampak dosa-dosa adalah musibah-musibah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Wahiyya kullu ma yu'lim, dan musibah-musibah ini adalah, definisinya adalah segala sesuatu yang menyakitkan kita, min hammin aw huznin, baik berupa ham. Ham adalah gelisah karena urusan-urusan yang akan terjadi di masa depan. Seorang muslim yang memiliki anak misalnya, dia akan memikirkan anak ini, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana dia nanti akan sekolah, sekolahnya di mana, dia akan kuliah di mana, biayanya dari mana. Ini semuanya adalah pemikiran dan kegelisahan yang menghantui orang tua yang perhatian pada pendidikan anaknya. Ketahuilah Anda, wahai para orang tua, bahwasanya kegelisahan itu bisa menjadi penggugur dosa Anda. Kapan kalau kita ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla, kita meniatkan kegelisahan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Au huznin, atau kesedihan. Kesedihan adalah sesuatu yang kita rasakan saat kita mengalami hal-hal yang menyedihkan atau memprihatinkan di masa lalu. Ada orang-orang tercinta yang meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kawan-kawan kita yang terkena kecelakaan. Ada kehilangan barang-barang yang kita miliki. Atau ada bencana alam yang menimpa daerah kita. Ini semuanya menimbulkan kesedihan dalam hati, maka ini juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ini adalah huzn atau hazan. Au adhan, ya. Adha adalah rasa sakit yang kita dapatkan, baik berupa gangguan dari orang-orang di sekitar kita, atau bisa juga berupa dalam bentuk kita tersandung batu, atau dalam bentuk kita terkena duri, tertusuk duri. Ini termasuk adha. Fi malin aw 'irdhin aw jasad. Jadi semua bentuk gangguan dalam harta kita, dalam bentuk dicuri, dirampok, hilang, ini semuanya adalah bentuk gangguan yang berhubungan dengan harta kita, ya, dicopet dan lain sebagainya. Atau kehormatan kita, gangguan berupa kehormatan kita, yakni gangguan pada kehormatan kita sebagai manusia atau sebagai muslim. Tuduhan zina kepada wanita muslimah, kemudian ghibah dari orang-orang di sekitar kita, kita dijelek-jelekkan, kita dihina, kita diejek, kita dirundung. Ini semuanya adalah contoh dari adza fi 'ird, gangguan yang berhubungan dengan kehormatan kita. Au jasad, atau gangguan yang berhubungan dengan badan kita. Kita diserang dengan senjata tajam, ditembak, bahkan mungkin sampai mati, terkena peluru, terkena mesiu, atau hal-hal yang kita
kita dapati dalam keseharian kita, mungkin karena keteledoran kita sendiri. Saat seorang ibu rumah tangga menyiapkan masakan di dapur, kemudian dia terkena pisau, tergores pisau yang dia pakai untuk memotong bawang atau cabai. Ini adalah adza, gangguan atau rasa sakit yang berhubungan dengan badan dia. Maka itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Atau bahkan seperti yang disebutkan dalam sebagian hadis, hatta syaukati yushakuha, bahkan duri yang menusuk dia. Nah, ini juga adalah contoh dari adzan fi jasad, gangguan pada jasmani kita. Atau ghairi dzalik, atau yang lain. Walakin laisa hadza min fi'lil 'abd. Tapi ini bukan bagian dari perbuatan hamba. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya musibah-musibah yang menggugurkan dosa ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari perbuatan kita sebagai hamba. Berbeda dengan taubat, kemudian istighfar, amal saleh, akhlakul karimah, sifat-sifat yang terpuji, itu kita yang melakukannya. Adapun musibah-musibah ini maka Allah yang menurunkannya kepada kita. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, wahai hambaku, engkau sudah jatuh dalam maksiat, maka ini ada musibah-musibah yang menimpamu, dan ini akan menghapuskan dosamu kalau engkau sabar dan ihtisab saat menghadapi musibah-musibah ini. Jadi musibah-musibah ini tidak otomatis menggugurkan dosa kita, tapi diperlukan ada sikap yang tepat dari kita berupa sabar dan ihtisab. Dan kalau kita sudah sabar dan ihtisab adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah yang menimpa kita ini. Kita sering mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang kita lakukan. Itu adalah ihtisab. Di sini sama, ketika Allah menurunkan musibah-musibah untuk kita, maka kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, dengan sabar, kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua musibah ini akan menghapus dan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi Masya Allah, kalau seorang hamba belum terbetik pada benaknya untuk taubat, untuk istighfar, untuk beramal soleh, maka kadang-kadang Allah menimpakan musibah. Setelah dia berbuat maksiat, Allah timpakan musibah. Jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala, juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus memiliki fungsi untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan itu. Yang dituntut dari kita adalah sabar dan ihtisab. Kita sabar kemudian ihtisab, ya Allah, semoga rasa sakit ini, semoga penyakit ini, semoga kesedihan ini, semoga gelisah ini memberikan pahala di sisimu dan menggugurkan maksiat dan dosa yang sudah aku lakukan. Kalau seorang muslim bisa mewujudkan sikap seperti ini, maka dosa-dosanya terampuni. Musibah yang Allah turunkan yang pada awalnya dia memandang yang negatif, tidak suka, musibah lagi, tapi seorang muslim yang smart tersenyum ketika menghadapi musibah-musibah seperti ini. Dia tahu itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya di balik musibah ini ada pahala, ada pengguguran dosa. Maka dihadapi musibah itu dengan sabar dan dengan ihtisab. Dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di balik semua musibah yang sedang dihadapi ini. Maka Allahu Akbar, ini bedanya antara penggugur dosa yang
terakhir ini, penggugur dosa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belakangan. Ya, yang di depan taubat, istighfar, amal saleh, akhlakul karimah, sifat hamidah, itu semuanya adalah perbuatan hamba. Adapun musibah-musibah yang turun kepada kita, maka ini adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut dari seorang muslim adalah menyikapinya dengan benar, yaitu dengan sabar dan ihtisab. Apa yang beliau sampaikan di paragraf ini memiliki dasar dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min maradhin aw waj'in yusibul mu'mina illa kana kaffaratan lidhunubihi hatta syaukati yushakuha aw an-nakbati yunkabuha." Yang artinya, tidaklah suatu penyakit atau suatu rasa sakit mengenai seorang mukmin kecuali itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Bahkan duri yang menusuknya atau bencana yang menimpanya, itu semuanya akan menjadi penggugur dosanya. Sekali lagi, artinya adalah tidaklah ada suatu penyakit atau rasa sakit kecuali tidaklah ada suatu penyakit atau rasa sakit yang menimpa seorang mukmin kecuali itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya, sampai duri yang menusuknya atau bencana alam yang menimpanya. Ini semuanya akan menggugurkan dosa-dosa seorang muslim. Kapan? Kalau dia bersabar dan ihtisab dari musibah itu. Juga kemudian adalah di antara dasarnya atau dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adha hatta syaukati yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah." Yang artinya, tidaklah menimpa seorang muslim, tidaklah menimpa seorang muslim rasa lelah atau sakit atau gelisah atau kesedihan atau gangguan atau kesedihan yang sangat amat sampai duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dengannya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ya, jadi ini maknanya mirip dengan hadis Aisyah yang pertama tadi, ya, sama-sama muttafaqun alaih, sama-sama riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tapi yang pertama riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua riwayat Abu Hurairah. Tapi riwayat Abu Hurairah lebih lengkap, menyebutkan beberapa faedah yang tidak disebutkan oleh hadis Aisyah. Maka dalam hadis Abu Hurairah ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah menimpa seorang muslim rasa lelah atau sakit atau gelisah atau kesedihan atau gangguan atau kesedihan yang teramat sangat sampai syaukah, ya, sampai duri yang menusuknya, maka kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan semua musibah yang menimpa itu. Nah, di sini ada tambahan faedah nasab, ya, rasa lelah. Lelah seorang pribadi muslim ketika dia bekerja, seharian bekerja membanting tulang. Dia pulang di waktu malam dalam keadaan lelah dan capek.
maka kalau dia ihtisab dari capek dan lelahnya itu, lelahnya akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Jadi nasab ini tidak disebutkan di hadis Aisyah, ini tambahan dari hadis Abu Hurairah. Wala wasab, dan tidak juga rasa sakit, ya, tidak juga penyakit, ya. Wasab adalah penyakit. Adapun penyakit maka sudah disebutkan di hadis Aisyah, penyakit yang kita hadapi, yang kita rasakan, baik berupa flu, pusing, diabetes, sakit jantung, sakit ginjal, tipes, demam berdarah, atau penyakit yang timbul karena virus COVID misalnya. Ini semua adalah penyakit yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kapan? Kalau kita sabar dan ihtisab. Kemudian ada penyebutan ham, ya, ada ham yaitu gelisah memikirkan urusan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian huzan, rasa sedih untuk apa yang terjadi pada kita berupa musibah-musibah. Kemudian gangguan yang kita hadapi, baik yang berhubungan dengan badan kita, dengan kehormatan kita, dengan jiwa kita, atau dengan harta kita. Kemudian gham, ini juga adalah tambahan gham, ya, tidak disebutkan di hadis Aisyah. Gham adalah rasa sedih yang luar biasa. Ada rasa sedih ketika seorang muslim meninggal. Saat kita mendengarnya maka kita bersedih, itu huzn. Tapi kalau yang meninggal adalah misalnya anak kita, atau anak yang paling kita sayangi, atau ibunda kita, atau ayahanda kita, maka ini adalah kesedihan yang lebih besar daripada kesedihan yang pertama. Nah, ini bisa menjadi contoh dari gham yang disebutkan di hadis Abu Hurairah, tapi tidak disebutkan di hadis Aisyah. Nah, termasuk syaukah, ya, syaukah duri juga sudah disebutkan di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, baik, jadi pada paragraf ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan penggugur dosa yang lain. Jadi setelah beliau menyebutkan taubat, kemudian istighfar, kemudian amal saleh, maka yang keempat adalah musibah-musibah yang menggugurkan dosa. Bedanya kalau tiga yang pertama adalah amalan dan perbuatan hamba, maka yang keempat ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan musibah itu kepada kita seolah-olah dia menawarkan. Kalau kita enggak peduli dengan taubat, kalau kita enggak peduli dengan istighfar, kita tidak peduli dengan amal saleh, maka Allah masih menawarkan untuk kita opsi yang lain. Allah timpakan musibah kepada kita karena dosa yang kita lakukan sebagai teguran sekaligus sebagai penggugur dosa kita. Maka Allahu Akbar, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, betapa inginnya dia menggugurkan dosa-dosa kita. Maka hendaknya seorang muslim bersyukur memiliki Tuhan yang sedemikian sayang, Tuhan yang sedemikian pengampun, Tuhan yang memberikan segalanya untuk hambanya yang beriman. Maka ini adalah salah satu opsi yang bisa kita lakukan sebagai penggugur dosa saat kita jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita sudah menambah satu lagi penghapus dosa yang bisa menggugurkan dosa kita saat kita jatuh dalam maksiat. Dan ini masih dalam kerangka penjelasan sabda Nabi Muhammad SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan keburukan-keburukan itu. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus beramal dan menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Baik, demikian Allahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.